wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sobat hits sekalian, dimanapun adanya hari ini, juga teman-teman yang menyaksikan tayangan kita hari ini, tetap bersama kami, jumpa kembali bersama saya Najmi dalam program Nunggu Beduk. Seperti biasa, dalam program ini kita akan bicara sesuatu yang bermanfaat, sharing, dan juga mendengar sapaan, pertanyaan daripada sobat hits sekalian. Dan hari ini, sama-sama kita akan dengarkan satu pertanyaan yang mudah-mudahan mewakili perasaan kita semuanya ya. Coba kita dengarkan, semoga bermanfaat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz Najmi, aku Robi. Ustadz, pengen nanya nih Ustadz. Sebenarnya kan Pak Jokowi juga sudah mengingatkan kita untuk tidak mudik gitu ya, sudah dilarang lah begitu. Nah buat mereka jutaan orang yang kangen sama keluarga di kampung, pengen mudik, nyolong cara sebenarnya dalam Islam. Kalau misalkan suasananya seperti ini, sedang mencekam, pandemi seperti ini, hukumnya apa sih Pak Ustadz? Soalnya memang keluargaku masih ada yang pengen mudik juga Pak Ustadz, bahaya ini. Monggo Pak Ustadz, makasih banyak. Assalamualaikum. Alhamdulillah, waalaikumsalam Bang Robi. Keren, dahsyat. Karena ini pasti teman-teman juga merasakan hal yang sama kan. Gimana ceritanya sih Lebaran gak mudik gitu kan? Gimana ceritanya sih Lebaran gak ketemu sama orang tua? Wah ini pasti masalah deh. Apalagi kita yang memang silaturahim dengan orang tuanya rutinnya setahun sekali. Hanya di bulan apa? Di bulan Syawal itulah kesempatannya. Liburnya juga panjang biasanya di perusahaan itu kan. Nah, cuman era sekarang ini kan wabah COVID-19 atau Corona ini kan sedang menyebar di mana-mana. Dan celakanya lagi kita belum pernah punya pengalaman mengenai hal ini. Insan kesehatan lah yang paling tahu mengenai COVID-19 ini. Maksudnya apa? Kalau misalkan kita kena musibah banjir, kena gempa bumi, ya kan, tsunami, longsor, kita sudah punya pengalaman. Sementara wabah COVID-19 ini kita belum pernah punya pengalaman. Dan yang paling bisa memberikan pemahaman adalah siapa? Orang-orang kesehatan, insan kesehatan. Maksudnya apa? Mereka yang menyampaikan kepada kita wabah ini atau virus ini sifatnya inkubasinya bisa terasa setelah mungkin 14 hari. Lama sekali. Udah gitu, boleh jadi kalau antibodi kita, tubuh kita kuat, dia nempel di badan kita tapi nggak menyerang apa-apa karena kitanya sehat. Bahkan dia bisa mati sendiri. Nah, ini kan jadi pertanyaan. Kita ini bawa virus apa enggak? Ya kan? Teman kita, tetangga kita, kanan kiri kita. Jangan-jangan ya. Begitu kita pulang ke rumah, ke kampung halaman, ketemu orang tua, sudah tentu orang tua fisiknya jauh lebih rentan dibanding kita. Secara fisik, secara usia, kan boleh jadi apalagi yang ada penyakit bawaan. Itu sangat rentan. Ketika virus ini berpindah ya kepada orang tua kita, keluarga kita yang dalam kondisi itu, maka itu bisa mempercepat prosesnya dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Nah, mengenal hal ini, tadi Bang Robin nanya soal hukum kan. Kalau hukum silaturahimnya sendiri, asal hukumnya kan ibahah, mubah, menjadi sunnah ketika ada kebaikan, menjadi wajib ketika mungkin ada juga untuk tujuan saling memaafkan. Tapi di tengah pandemi seperti ini, kita bisa harus melihat lagi dalam pandangan yang lain. Karena dulu di masa Rasulullah Muhammad SAW ada, mungkin teman-teman pernah mendengar kisah hijrahnya Nabi Muhammad ke kota Yasrib. Kota Yasrib itu juga dulu dikenal sebagai kota yang berpenyakit. Cuman ada dalam keterangan termasuk Qila wa Qala disampaikan oleh para ustaz kita di Mekah dan Madinah, disampaikan bahwa Nabi berdoa kepada Allah dipindahkan penyakit dari Yasrib ke sebuah kota yang dinamakan Juhfah. Karena apa? Permohonan Nabi, doa Nabi itu sifatnya wujubun lil ijabah, wajib diijabah, itu Nabi. Berkembang terus panjang sampai pada era sahabat. Era sahabat Umar pernah terjadi, ia akan masuk ke sebuah wilayah mendapatkan kabar di tempat tersebut sedang terjadi wabah yang luar biasa mematikan. Umar bertahan, berdiam dan mengajak pasukannya atau mengajak rombongan untuk kembali ke tanah kota Madinah. Ada sebagian sahabat yang bertanya, "Wahai imamku, wahai panglima, bukankah kematian adalah takdir Allah Subhanahu wa taala? Mengapa kita tidak masuk saja? Kan hidup dan mati Allah yang menentukan."
Umar cuma menjawab, memang kematian ada takdir Allah, hidup pun takdir Allah. Kita tidak menghindari takdir, hanya berpindah dari satu takdir ke takdir yang lain. Nah, artinya apa? Dengan kondisi seperti ini, ulama-ulama kita saja sudah mengeluarkan fatwa ya, fatwa MUI ada nomor 14 tahun 2020 tentang proses pelaksanaan ibadah Ramadan di masa COVID-19 ini. Ada terjadi pembatasan sosial skala besar, ya kan, PSBB. Nah, ini mengindikasikan kepada kita semuanya untuk diharapkan yang di kota yang sudah mungkin wabahnya itu dalam konteks zona merah, jangan berpindah kepada zona hijau. Karena ini bisa membawa virus ini kepada zona hijau. Nah, yang sehat di zona hijau jangan juga mau berpergian kepada zona merah. Jadi bertahan di zona masing-masing. Kita ikhtiar masing-masing di zonanya. Nah, mengenai hal ini juga ada satu kaidah fikih yang boleh kita ambil sebagai pegangan. Apa kaidah fikihnya? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Meninggalkan kemudaratan itu lebih utama daripada mengambil manfaat. Silaturahim, mudik, ketemu orang tua, ketemu keluarga, tidak mulia apa? Mulia luar biasa, saling bermaafan, saling mendoakan. Tapi kita nggak pernah tahu kita datang dengan membawa virus atau tidak. Kalau tiba-tiba kita datang membawa virus menyebabkan orang tua kita celaka, tetangga kita kanan kiri terkena dan positif COVID-19, berarti ini menyebabkan kecelakaan. Makanya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kita coba minimalisir. Minimalisir apa? Minimalisir kemafsadatan. Ya, daripada mengambil keuntungan amaliyah pahala pribadi. Karena era sekarang apalagi gadget sudah canggih, ya kan, dengan laptop pun bisa. Kita silaturahim di era sekarang tidak masalah. Meskipun dalam banyak keterangan salat silaturahim itu 3, ya kan? Silatul ajsad, silatul fikri, wasilatul syiar. Ketemu jasad, ketemu fikir, dan ketemu syiar, ketemu satu niat tujuan, ada diskus yang mungkin kita lakukan perubahan-perubahan. Nah, dalam kondisi sekarang di era modern seperti ini, tatap muka bisa kita lakukan dengan gadget. Ya, silaturahim dengan orang tua, saling mendoakan bisa. Jadi jangan khawatir. Artinya tetap makna Idul Fitrinya bisa kita terima dengan baik. Ini cuma persoalan sabar saja kok. Sabar menunggu ya. Yang di kota ya sabar yang di kota, yang di desa sabar yang di desa. Ya, kita lumpahkan perasaan kerinduan kita melalui handphone. Karena apa? Kalau sampai kita datang ke tempat orang tua kita dengan membawa virus melahirkan mafsadat, maka hukumnya menjadi haram. Asal hukumnya mubah, menjadi sunnah ketika ada nilai kebaikan, bahkan wajib ketika semakin banyak kewajiban dan kebaikan yang didapatkan. Tapi ketika datang malah menimbulkan kemudaratan, menimbulkan masalah, maka kunjungan kita, silaturahim kita bisa menjadi haram hukumnya. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat kita semuanya. Yuk sabar, sama saya juga pengen pulang kampung, sama orang tua biasa juga pengen ke kota, saling kita interaksi. Tapi di saat ini kita sabar demi kebaikan kita, sabar demi kebaikan orang tua, sabar juga demi kebaikan bangsa ini. Kita lawan bersama, kita tetap di rumah, jaga kesehatan, jaga iman, tetap ceria. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan dan Allah segera angkat sakit dan penyakit ini. Dan kekuatan doa itu juga sangat penting untuk kita sampaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, terlebih di saat Ramadan kali ini. Ya teman-teman semuanya, sahabat hits yang dimuliakan Allah, demikian yang bisa kita sampaikan. Insya Allah kita jumpa kembali di hari berikutnya, di hari selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, di rumah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.